Pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2024, saya perlu sampaikan. Sebi Sambo mendesak Egyanus Kogoya segera bebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Max Martin. Apakah ini masuk akal? Silahkan simak 10 pernyataan dan pesan penting Komnas TPNPB kepada semua pejuang Papua Merdeka yang disampaikan langsung oleh Sebi Sambo pada tanggal 3 Februari tahun 2024. Sebelumnya mohon dukungan teman-teman untuk membagikan video ini agar diketahui publik, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Manuskrip. Berikut ini 10 pernyataan dan pesan serta alasan Komnas TPNPB kenapa pilot Susi Air harus segera dibebaskan. Mari kita simak bersama. DTPNPB News pertanggal 3 Februari tahun 2024. Pernyataan umum dan terbuka kepada semua pihak dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Pernyataan dan pesan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB kepada semua pejuang dan rakyat Papua, juga lebih khusus kepada TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, di seluruh tanah Papua dan wilayah pertahanan 3, Ndugama Drakma. Pernyataan dan pesan tersebut sebagai berikut. 1. Masalah pembebasan sandera pilot asal Selandia Baru Kapten Philips Max Martin, adalah tanggung jawab Komnas TPNPB secara komando dan hanya Komnas TPNPB yang akan pasang badan. Artinya resiko apapun yang terjadi dan yang akan dihadapi yang mempertanggungjawabkan adalah pimpinan Markas Pusat Komnas TPNPB. Oleh karena itu semua komunikasi harus melalui manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. 2. Untuk mencari solusi pembebasan pilot asal Selandia Baru Kapten Philips Max Martin, kami di manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB tetap bekerja sama dengan pihak internasional yang netral dan independen sebagai fasilitator dan juga sebagai mediator. Untuk poin ini kami juga membuka diri dan tetap bekerja sama dengan semua pejuang Papua bersama rakyat yang berafiliasi dengan Komnas TPNPB atau kami juga minta dukungan moral dari semua pihak yang peduli akan kemanusiaan. 3. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan TPNPB di bawah pimpinan Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, dan tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat. 4. Dan kami perlu sampaikan bahwa pernyataan Panglima Egyanus Kogoya dan pasukannya yang mana mereka telah mengatakan bahwa pilot asal Selandia Baru yang mereka tahan itu harus ditukar dengan Papua Merdeka, tetapi kami dari pimpinan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB sampaikan bahwa itu pernyataan yang emosional tanpa minta pendapat kepada pimpinan TPNPB di manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, maka pernyataan itu perlu direview. 5. Oleh karena itu Panglima Egyanus Kogoya dan pasukannya harus cabut pernyataan sesuai poin 4 di atas ini, yang mengatakan bahwa pilot akan dijadikan jaminan Papua Merdeka harga mati. Hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena tidak ada sejarah di dunia ini bahwa ada negara yang pernah merdeka karena menukar tawanan atau sandera dengan kemerdekaan. Jadi hal ini yang perlu dipahami oleh semua pihak, dan terutama TPNPB dan juga pejuang dari Ndugama. 6. Jika demikian, maka semua pejuang dan kaum terpelajar di wilayah adat Ndugama bisa bantu kami di manajemen Komnas TPNPB untuk sampaikan pesan-pesan kami kepada pasukan dan pimpinan TPNPB di wilayah pertahanan 3 Ndugama Drakma bahwa pentingnya untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru sesegera mungkin. 7. Jika kami bebaskan pilot asal Selandia Baru ini dengan hormat, maka kami akan dihargai oleh masyarakat internasional dan bahkan PBB, dan juga martabat perjuangan bangsa Papua untuk merdeka akan terangkat. Namun jika pilot ini mati di tempat yang ditahan maka kami akan disalahkan oleh masyarakat internasional dan PBB. 8. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB tegaskan bahwa pilot asal Selandia Baru yang tidak berdaya itu jangan jadikan posisi bargaining untuk perundingan politik tingkat tinggi, karena perundingan politik tingkat tinggi dengan Indonesia akan datang secara alami sesuai perjuangan kami yang masif. 9. Berdasarkan poin nomor 8 di atas, maka kami dari pihak manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB tegaskan bahwa TPNPB Komando Wilayah Pertahanan 3 Ndugama Drakma tidak boleh dengar hasutan oleh siapapun yang tidak bertanggung jawab. Namun TPNPB Komando Wilayah Pertahanan 3 harus dan wajib berkomunikasi aktif hanya dengan pimpinan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, dan itu adalah mekanisme protokol dalam Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Mengapa? Karena ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa pilot asal Selandia Baru yang tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa itu akan dijadikan bargaining politik perundingan untuk Papua merdeka, maka orang-orang itu adalah agen BIN Indonesia. Dan dalam hal ini, jika pilot asal Selandia Baru ini jadi korban, maka hal itu akan melegitimasi stigma teroris dan kriminal yang distigmakan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia terhadap TPNPB. 10. Dengan hormat kami harus mampu bebaskan pilot asal Selandia Baru, Kapten Philips Max Martin, demi kemanusiaan berdasarkan hukum humaniter perang internasional, maka itu adalah peluang bagi bangsa Papua untuk kampanye internasional, dan lobi-lobi politik di tingkat internasional akan terbuka. Mengapa hal ini penting? Karena di sana ada jalan, dan jika pilot mati di tangan TPNPB, maka hal itu akan merugikan bangsa Papua yang telah berjuang 60 tahun lebih. Demikian pernyataan dan pesan ini dikeluarkan oleh pimpinan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada tanggal 3 Februari 2024 untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Dan terima kasih atas dukungan serta kerjasama yang baik. Dengan hormat, tertanda, 1. Maijen Terianus Sato, Kepala Staf Umum Komnas TPNPB. 2. Sebi Sambom, Jubir Komnas TPNPB. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Manuskrip. Salam satu nyawa satu jiwa, Tuhan memberkati. Selamat malam. Saya Sebi Sambom, Jubir Komando Nasional, Jenderal Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2024, saya perlu sampaikan sesuai dengan pertanyaan wartawan di mana menanyakan tentang keadaan pilot dan mengapa membebaskan dia. Oleh karena itu, dari kemarin mulai beberapa wartawan menulis tentang keadaan pilot asal Kiwi yang terpentakan di Luama. Itu saya sampaikan itu karena sudah mau 1 tahun, minggu depan sudah menggenap 1 tahun. Oleh karena itu, kami mempunyai video yang terakhir, tapi itu saya belum bisa sampaikan di sini karena sesuai dengan kesepakatan tim Komnas TPNPB yang manajemen, mereka menyepakati bahwa akan diumumkan pada tanggal 7 Februari tepat penahanan pilot pertama. Ya, di prinsipnya di sini kami dari manajemen Markas Pusat TPNPB di bawah pimpinan Maijen Terianus Sato, kita sudah sampaikan atas nama Panglima Tinggi bahwa pilot itu innocent, jadi dia harus dibebaskan segera. Tapi berita-berita audio voice yang saya kirim itu tidak tahu sudah sampai di Panglima Kianus atau tidak, karena itu saya kirim melalui tim khusus. Tapi kalau tidak sampai berarti ada permainan apa begitu, karena pilot ini harus dibebaskan segera demi kemanusiaan. Jadi saya sudah sampaikan bahwa Panglima Kianus menyatakan dengan tim pasukannya menyatakan bahwa tukar yang Papua merdeka, itu saya sudah sampaikan dengan tegas bahwa tidak ada sejarah yang tukar sandera dengan suatu negara merdeka, tidak ada sejarah di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, seorang pilot satu orang itu ditukar dengan Papua merdeka, itu dunia kiamat pun tidak akan terjadi. Itu saya pesan-pesan itu kan sudah bisa lihat di audio itu saya sudah kirim. Jadi pesan-pesannya sampai di Panglima Kianus atau tidak saya belum tahu sampai hari ini. Maka kami itu tunggu proposal. Jadi kalau Panglima Kianus bilang saya setuju bebaskan pilot, kita bikin proposal untuk pembebasannya. Yang ketiga apa itu urusan kami dengan tim fasilitator. Ada tim fasilitator pihak Indonesia, ada juga tim fasilitator pihak internasional yang netral untuk kita bisa jemput pilot itu dan serahkan kepada pemerintah Selandia Baru melalui lembaga internasional. Tapi niat baik kami untuk bersedia bebaskan pilot itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Selandia Baru maupun Indonesia. Justru Indonesia mereka pikir dengan kekuatan militer apa bisa bebaskan, tidak mungkin. Indonesia punya Kopassus dan Kostrad terlatih, saya pasukan pilot jelas habis. 9 mutu senjata ambil, 3.000 amunisi dengan magazine lengkap semua, HP satelit, TPNPB rampas. Jadi mau lawan dengan TPN bisa, tapi TPN itu pasukan pejuang alamiah. Mereka mempunyai roh alam, mau Tuhan roh yang lindungi mereka. Jadi prinsipnya bebaskan pilot itu ada kami Panglima Markas Pusat minta kepada Panglima Daerah segera bebaskan. Artinya Panglima Daerah kalau dia kepala batu tidak mau bebaskan, tidak mau dengar perintah dari manajemen Markas Pusat, berarti ya itu dia melanggar kita punya protokol atau manajemen aturan organisasi. Dan kalau pilot itu terjadi apa-apa kan Panglima dia bisa kena sanksi, begitu Panglima Daerah, karena ada komando manajemen Markas Pusat mengendalikan, ada Dewan Militer TPNPB pemegang hukum, komando revolusi untuk bisa menyidangkan pimpinan-pimpinan yang bikin pelanggaran. Sama juga dengan negara lain, juga Indonesia sama. Kami punya aturan hukum sama. Oleh karena itu yang bilang segera bebaskan itu kami
menerima markas pusat. Jadi komando daerah harus dengar karena kami sudah menghitung untung rugi dari pilot ini. Itu intinya, untung rugi bebaskan pilot. Semua kami sudah hitung, bisa ikuti audio voice. Itu sebabnya kami yang minta untuk bebaskan. Ya, kami berusaha cari solusi untuk bebaskan dia segera. Dan tidak ada alasan Panglima Egyanus dengan pasukannya tangan pilot, karena itu saya sudah sampaikan. Tidak ada sejarah di dunia yang tukar sandera dengan suatu negara merdeka. Kalau ada, kasih tahu saya negara mana. Begitu. Itu tidak ada sama sekali. Kita bisa lihat contoh Hamas dan Israel. Hamas tidak minta Palestina merdeka penuh dengan sandera 200 lebih warga Israel. Mereka hanya meminta tukar dengan tekanan lain. Itu bijaksana. Begitu. Dari prinsipnya kami sudah mempunyai niat baik sesuai dengan SMS singkat dan audio voice tanggal 5 Juni saya pernah kirim kepada Panglima Egyanus dan pasukannya. Tapi sampai hari ini Panglima Egyanus dengan pasukan sendiri belum mengeluarkan perintah untuk kami buat proposal pembebasan. Itu satu. Yang kedua, pemerintah Selandia Baru Indonesia juga tidak mau berbicara dengan kami. Justru mereka keliru. Artinya itu sebetulnya pilot itu kan kalau ditahan TPNPP maka berurusan dengan pimpinan TPNPP. Ada namanya komando, manajemen markas pusat adalah pengendali TPNPP. Maka yang berunding atau negosiasi berbicara itu dengan manajemen markas pusat, bukan daerah. Tapi kekeliruan Selandia Baru Indonesia itu ya, mereka pergi dengan operasi militer tentara mampu bebaskan seperti Prabowo bikin. Itu beda samanya dan juga beda situasinya. Begitu. Sekarang ini beda lagi. Jadi kami anggap Selandia Baru Indonesia tidak mampu, negara-negara yang tidak mampu pengecut untuk dulu bicara dengan kami di meja duduk dan bagaimana cari solusi bebaskan pilot. Keduanya tidak mampu. Jadi Selandia harap Jakarta bebaskan yang operasi militer mana bisa. PPN itu pikir itu tidak tahu perang, itu tahu perang dari alamnya, dari moyang turun temurun. Jadi mereka kalau berdoa bikin apa dan pergi perang itu tetap pasukan terlatih kah, bilang pasukan hantu kah, pasukan setan kah, pasukan harimau kah lewat. Oh apa ya? Itu begitu sebenarnya. Jadi Selandia Baru harap di Indonesia pikir dengan operasi militer atau lewat bupati, lewat TNI Polri negosiasi dengan Panglima Egyanus langsung, tidak ada. Kami sudah sampaikan bahwa kami siap bicara. Jadi kalau mau bicara itu Jakarta siapkan satu tim di bawah Menri, bukan tentara polisi. Itu kelirunya di situ. Maka pilot tidak bebaskan dalam 1 tahun. Jadi kesalahannya Selandia Baru dan Indonesia dua-dua. Pilot mati juga mereka juga akan disalahkan, kami juga disalahkan. Jadi bukan mereka yang benar, tidak. Begitu itu intinya. Jadi yang bilang bebaskan pilot itu kami manajemen markas pusat TPNPP. Minta Panglima harus mengeluarkan keputusan untuk bebaskan segera demi kemanusiaan. Itu. Tadi saya sudah bilang. Sampai dunia kiamat pun pilot satu orang itu tidak bisa keluar dengan pemerintah, tidak akan begitu terjadi. Dan kita kembali ke sejarah-sejarah dunia yang berjuang sampai merdeka, tidak pernah negara yang merdeka dengan tukar dengan sandera. Jadi saya bilang tolong berikan pemahaman kepada Panglima Egyanus pasukannya, karena mereka kurang pengetahuan. Jadi yang lakukan dengan fisik itu bisa terjadi. Maka pesan-pesan dari manajemen markas pusat itu mereka ikuti. Di sini Komando Nasional atau Panglima Tinggi Jenderal Kodrat Kabul, Wakil Panglima Letnan Jenderal Gabriel Melki Sedekao, Bangsa Umum Majen Tni 1, Komandan Operasi Umum Majen Lekate Lengger dan juru bicara Sebi Sambo. Kami bertanggung jawab atas semua apapun terjadi di bawah Komando 36 Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.